Hidup kita seringkali terasa seperti serangkaian kebetulan yang tak bisa dijelaskan. Namun, ada satu momen sunyi, entah di tengah malam saat dunia terlelap, atau di pagi buta sebelum matahari benar-benar terbit, di mana kita merasa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang mendengarkan. Di sanalah percakapan ajaib dengan semesta bisa dimulai. Bukan dengan suara keras, bukan pula dengan ritual yang rumit, tapi dengan kejujuran yang lembut, tulus, dan keberanian untuk membuka hati. Ketika kita mulai berbicara pada semesta, bukan sebagai seseorang yang meminta-minta, melainkan sebagai sahabat yang berbagi cerita, sesuatu yang tak terlihat mulai bergeser. Kita mengirimkan sinyal dan semesta entah bagaimana mendengarnya. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban, sampai lupa bahwa pertanyaan sederhana yang datang dari kedalaman hati bisa menjadi pintu yang membuka dunia baru. Semesta, aku siap menerima bimbinganmu. Kalimat ini, walau singkat, memiliki getaran yang luar biasa kuat. Ia membawa pesan bahwa kita tidak lagi mengandalkan logika semata, tapi juga mempercayakan sebagian dari perjalanan ini kepada sesuatu yang lebih luas dari diri kita sendiri. Ada kekuatan yang lembut namun besar saat kita menuliskan niat. Kalimat seperti, aku berbicara dengan semesta dan menerima berkatnya, bukan hanya sekadar kata. Ia adalah deklarasi. Ia adalah komitmen. Ia adalah sinyal bagi alam bawah sadar bahwa kita siap menjadi lebih peka, lebih sadar, dan lebih terbuka terhadap arah baru. Dan menariknya, saat kita jujur dalam percakapan ini, semesta merespons bukan dengan suara, tapi dengan peristiwa. Seseorang tiba-tiba menghubungi kita. Sebuah peluang muncul dari tempat yang tak disangka. Masalah yang lama menggantung, tiba-tiba menemukan penyelesaiannya sendiri. Inilah momen-momen kebetulan yang sebenarnya adalah tanggapan. Namun percakapan ini bukan permintaan satu arah, ia adalah dialog. Kadang kita tidak langsung mendapatkan apa yang kita minta, tapi kita selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Semesta mungkin tidak menjawab dengan cara yang kita inginkan, tapi ia selalu menjawab. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk mulai berbicara. Duduk sejenak, letakkan tangan di dada, tutup mata, rasakan nafasmu, dan tanyakan dengan jujur, apa yang semesta ingin aku tahu hari ini? Jawaban mungkin datang dalam bentuk intuisi, perasaan ringan, atau dorongan tiba-tiba untuk mengambil langkah tertentu. Percayalah, itu bukan kebetulan. Kita bukan makhluk kecil yang terputus dari alam raya. Kita adalah bagian dari jaringan besar yang saling terhubung. Dan saat kita mulai berbicara dengan semesta, kita sedang mengaktifkan kembali hubungan itu. Bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk diingatkan siapa kita sebenarnya. Inilah awal dari perjalanan keberlimpahan yang sebenarnya. Bukan sekadar tentang uang atau kesuksesan luar, tapi tentang kesejajaran batin, kesadaran, dan keterhubungan. Saat kamu mulai berbicara dengan semesta, kamu tidak sedang berbicara pada sesuatu di luar sana. Kamu sedang berbicara pada bagian terdalam dari dirimu yang paling tahu kemana kamu seharusnya melangkah. Dan di sanalah keajaiban dimulai. Dalam dunia pengembangan diri, kita sering diajak untuk mengucapkan afirmasi, kalimat-kalimat positif yang menegaskan apa yang kita inginkan. Aku sukses, aku kaya, aku bahagia. Tapi seringkali, di balik kalimat itu, terselip bisikan halus dari hati yang belum percaya. Dan semesta, yang tak hanya mendengar kata-kata tapi juga merasakan energi di baliknya, merespons bukan dari apa yang kita ucapkan, melainkan dari apa yang benar-benar kita yakini. Disinilah kekuatan pertanyaan muncul. Pertanyaan adalah pintu. Ia bukan hanya pernyataan kosong, tapi sebuah ajakan untuk bergerak. Ketika kita bertanya, kita tidak sedang memaksakan jawaban, melainkan membuka ruang untuk kemungkinan. Kita membiarkan hidup ikut berbicara. Kita mengundang semesta masuk ke dalam dialog. Berbeda dengan afirmasi yang terkadang terasa seperti menempelkan label pada kenyataan yang belum terjadi, pertanyaan menciptakan rasa ingin tahu yang alami. Misalnya, daripada berkata, aku bahagia, coba tanyakan, bagaimana aku bisa merasakan kebahagiaan saat ini? Pertanyaan seperti ini tidak menuntut,
tidak memaksa, tapi memancing respons dari pikiran, hati, dan energi semesta secara bersamaan. Pikiran manusia memiliki satu keunikan. Ia akan berusaha mencari jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Jadi, ketika kita mengajukan pertanyaan yang memberdayakan, otak kita mulai bekerja tanpa kita sadari, mencari kemungkinan, jalan, dan celah yang sebelumnya tersembunyi. Inilah kekuatan logika yang mulai bergerak, bukan sebagai penghalang, tapi sebagai sahabat. Namun bukan hanya pikiran yang bekerja. Ketika pertanyaan diajukan dengan iman, sesuatu di luar diri kita pun ikut bergerak. Semesta, dalam kebijaksanaan yang tak terlihat, mulai mengatur ulang pertemuan, kejadian, bahkan momen-momen kecil yang membawa kita lebih dekat ke arah yang kita minta. Ini adalah kerjasama yang halus antara logika dan kepercayaan, antara usaha dan penerimaan. Bayangkan dua orang yang ingin mencapai puncak gunung. Yang satu berkata, "Aku sudah di puncak," padahal ia masih di kaki gunung. Yang satunya bertanya, "Apa langkah terbaik yang bisa aku ambil hari ini untuk naik lebih tinggi?" Siapa yang lebih terbuka terhadap petunjuk dan bantuan? Siapa yang lebih jujur tentang proses dan lebih siap untuk diarahkan? Pertanyaan menempatkan kita dalam posisi yang rendah hati namun kuat. Kita tidak pura-pura tahu segalanya, tapi kita percaya bahwa jawabannya akan datang. Dan dalam kepercayaan itu, kita membuka pintu-pintu yang tertutup oleh kepastian palsu. Hidup bukan soal memaksakan kehendak, tapi tentang belajar mendengar, menyimak, dan merespons. Dan pertanyaan adalah cara kita mengetuk pintu semesta dengan penuh harap, bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar ada sesuatu yang lebih besar yang ingin bekerja bersama kita. Dan ketika kita bertanya dengan hati yang terbuka, semesta menjawab dengan cara yang indah, mengejutkan, dan seringkali lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban besar, tapi pertanyaan sederhana yang membuka celah kecil dalam dinding kekhawatiran dan rutinitas. Dari celah itu, cahaya masuk, dan perlahan, hidup pun berubah. 7 pertanyaan ini bukan mantra, bukan formula ajaib. Mereka adalah undangan, ajakan untuk hadir, untuk sadar, dan untuk membuka hati kepada sesuatu yang lebih luas dari logika. Ketika ditanyakan dengan tulus, pertanyaan ini bisa menjadi percakapan paling intim antara dirimu dan semesta. 1. Bagaimana hariku bisa menjadi lebih baik sekarang juga? Pertanyaan ini mengajak kita kembali ke momen ini. Bukan besok, bukan nanti. Ia membangkitkan kemungkinan akan kejutan kecil, senyuman dari orang asing, ide baru, atau mungkin keberanian untuk memulai sesuatu. Hari ini selalu punya potensi untuk menjadi lebih baik, jika kita cukup terbuka untuk melihat. 2. Berkat apa yang semesta miliki untukku saat ini? Seringkali kita mencari terlalu jauh, padahal kebaikan telah hadir di sekitar kita. Nafas yang ringan, cahaya pagi, sahabat yang mendengar. Pertanyaan ini membuka mata kita untuk menerima, bukan hanya mengejar. Ia mengubah fokus dari keluhan menjadi kesadaran. 3. Bagaimana aku bisa meningkatkan penghasilanku sekarang juga? Bukan karena kita serakah, tapi karena kita siap memperluas kapasitas menerima. Pertanyaan ini bukan soal meminta uang jatuh dari langit, tapi tentang membuka diri pada peluang, ide, dan hubungan yang mungkin selama ini terlewat. Ia menyalakan semangat pencarian, bukan dari kekurangan, tapi dari rasa layak. 4. Hal menakjubkan apa yang menungguku saat ini? Pertanyaan ini menanamkan rasa harap, dan harapan adalah kekuatan yang menggerakkan jiwa. Dengan bertanya seperti ini, kita membiarkan diri kita percaya bahwa hidup masih punya kejutan baik. Kita menjadi seperti anak kecil yang menanti hadiah, bukan dengan ketakutan, tapi dengan mata berbinar. 5. Bagaimana aku bisa merasa lebih makmur sekarang juga? Kemakmuran bukan hanya soal angka, tapi tentang perasaan. Bahkan dalam masa sulit, ada cara untuk merasa cukup, lewat rasa syukur, koneksi, atau hanya menyadari bahwa kita masih bisa memberi.
kemakmuran sejati dimulai dari dalam. 6. Keajaiban apalagi yang tersedia untukku? Pertanyaan ini menghapus batas. Ia membuka pintu bagi hal-hal yang tak bisa direncanakan, tak bisa dihitung. Ia membuat kita sadar bahwa semesta tak pernah kehabisan cara. Bahkan ketika satu pintu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu kita menoleh ke arahnya. 7. Bagaimana aku bisa merasa lebih bersyukur saat ini? Syukur bukan sekadar kata, tapi energi yang menyembuhkan. Saat kita bertanya ini, kita memberi sinyal bahwa kita ingin merasakan hidup sepenuhnya, bahkan yang paling sederhana. Dan dalam syukur, keberlimpahan menemukan jalannya sendiri. 7 pertanyaan ini bukan akhir, tapi awal. Mereka seperti benih. Saat ditanam dengan hati yang terbuka, mereka tumbuh menjadi pohon keyakinan, harapan, dan keberlimpahan. Karena dalam setiap pertanyaan yang tulus, selalu ada jawaban, dan lebih dari itu, selalu ada keajaiban yang sedang mendekat. Ada pergeseran halus namun dahsyat yang terjadi saat seseorang berhenti bertanya, "Mengapa hidupku begini?" dan mulai bertanya, "Apa kemungkinan indah yang sedang menantiku hari ini?" Inilah pergeseran dari kekurangan menuju kemungkinan, dan disitulah semesta mulai bergerak. Saat kita hidup dalam kekurangan, merasa tidak cukup, tidak mampu, tidak layak, energi yang kita pancarkan adalah energi penolakan. Kita menutup pintu dengan ketakutan, menciptakan dinding dengan keraguan. Tapi begitu kita mulai bertanya dengan hati yang ingin menerima, sesuatu berubah. Seolah semesta berkata, "Akhirnya, kamu siap." Pertanyaan bukan sekadar permainan kata. Ia adalah arah. Ia mengarahkan fokus, dan di mana fokus tertuju, di sanalah energi mengalir. Ketika kita bertanya, "Apa peluang yang bisa kubuka hari ini?" Kita tak lagi sibuk menghitung kekurangan. Kita mulai menari di atas kemungkinan. Pertanyaan yang lahir dari ketakutan akan mengurung kita dalam lingkaran cemas. Tapi pertanyaan yang lahir dari kepercayaan menciptakan getaran yang membuka. Energi kita berubah. Bukan karena dunia luar langsung berubah, tapi karena cara kita melihat dan merasakannya berubah. Dan ketika persepsi berubah, pintu-pintu baru mulai terlihat. Pintu yang dulu tersembunyi oleh asumsi dan rasa tidak layak. Pikiran kita, dengan segala kehebatannya, adalah mesin pencari. Ia akan berusaha menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang kita ajukan, entah sadar atau tidak. Maka berhati-hatilah terhadap pertanyaan yang kamu ulang dalam benakmu. Jangan terus-menerus bertanya, "Mengapa aku gagal?" Karena pikiran akan menemukan semua alasan mengapa kamu tak bisa. Tapi jika kamu mulai bertanya, "Bagaimana aku bisa tumbuh dari pengalaman ini?" Maka pikiran pun akan mulai menggali kebijaksanaan yang terpendam. Dan saat kita bertanya dengan iman, bukan sekadar berharap, tapi benar-benar yakin bahwa jawaban akan datang, terjadilah kerja sama yang indah antara logika dan intuisi, antara upaya dan penyerahan. Inilah ruang di mana keajaiban sering muncul dalam bentuk yang tak kita duga. Sebuah pesan tiba-tiba, sebuah pertemuan tak terencana, sebuah inspirasi yang datang di tengah malam. Semua tampak seperti kebetulan, padahal bisa jadi itu adalah tanggapan semesta terhadap getaran baru kita. Percayalah, semesta tak pernah diam. Ia hanya menunggu frekuensi yang cocok. Dan frekuensi itu bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi terbuka. Ketika kita bertanya dari hati yang bersedia mendengar, kita tak lagi berjalan sendirian. Kita mulai menyadari bahwa semesta bukan tempat yang asing dan dingin. Ia adalah sahabat. Ia adalah cermin dari getaran kita sendiri. Jadi, alih-alih bertanya dari kekurangan, mulailah bertanya dari kemungkinan. Sebab kemungkinan adalah benih dari kenyataan. Dan semesta, seperti ladang luas yang penuh misteri, selalu siap menumbuhkan apapun yang kita tanamkan dengan percaya. Keberlimpahan bukanlah hujan yang turun tiba-tiba, melainkan sungai yang mengalir dari dalam diri, membesar seiring keyakinan dan tindakan kita. Dan sungai itu akan terus mengalir selama kita tak menutup bendungan dengan keraguan, ketakutan,
atau rasa tak layak. Di awal perjalanan, tanda-tanda keberlimpahan bisa muncul dengan cara yang sangat halus. Penjualan yang tiba-tiba meningkat, tawaran kerja lama yang datang kembali, atau bahkan uang yang secara ajaib kembali ke rekening tanpa rencana. Tapi jangan salah, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah respon. Respon dari semesta atas getaran yang telah kamu pancarkan melalui niat, pertanyaan, dan keterbukaanmu. Namun seringkali, di tengah aliran itu muncul keraguan. Seolah-olah hati bertanya, apakah ini nyata? Apakah ini akan bertahan? Dan disinilah banyak orang menyerah. Mereka berhenti bertanya, mereka berhenti percaya. Padahal justru di titik itu, dibutuhkan tindakan kecil namun penuh makna, yaitu memberi. Memberi bukanlah tentang jumlah atau jenis. Memberi adalah pernyataan batin bahwa, aku punya cukup, bahkan lebih, untuk dibagikan. Itu adalah cara paling langsung untuk memperkuat energi keberlimpahan. Ketika kamu memberi dari tempat syukur, semesta mendengar getaranmu dan berkata, orang ini siap menerima lebih. Ada kisah sederhana namun menggetarkan tentang seseorang yang, di tengah kesulitan keuangan, tetap menyisihkan sebagian untuk membantu orang lain. Bukan karena ia berlebih, tapi karena ia memilih untuk hidup dari rasa cukup. Dan dalam waktu singkat, peluang baru datang dari arah yang tak pernah ia rencanakan. Mengapa? Karena memberi bukan hanya tindakan mulia, tapi juga magnet kuat yang menarik kembali kelimpahan dengan cara yang lebih besar. Tetapi semua ini tak akan bertahan jika hanya dilakukan sesekali. Konsistensi adalah jembatan antara niat dan manifestasi. Banyak orang menabur, tapi berhenti sebelum musim panen tiba. Mereka mengira semesta tidak merespons, padahal semesta hanya sedang mengatur waktu terbaik. Seperti benih yang butuh disiram setiap hari, begitu pula dengan niat dan pertanyaan kita. Jangan bosan bertanya, jangan jenuh berharap. Karena jawaban semesta bisa datang di saat yang paling tak terduga, dalam bentuk yang tak pernah kamu bayangkan. Dan jika kamu mendengar ini sekarang, itu pun bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan kecil dari semesta untuk mengingatkanmu, kamu lebih kuat dari keraguanmu. Kamu lebih layak dari yang kamu kira. Dan keberlimpahan sedang menunggumu selama kamu tetap berjalan. Maka teruslah bertanya, tetaplah percaya, dan jangan lupa untuk memberi. Karena ketika keberlimpahan mengalir melalui dirimu, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi juga hidup banyak orang yang tersentuh oleh kebaikanmu. Dan disitulah letak keajaiban sesungguhnya. Kadang, kita terlalu sering menunggu tanda-tanda besar dari semesta, pelangi di tengah badai, mimpi yang terang, atau suara lembut yang membisikkan arah. Tapi nyatanya, petunjuk dari semesta sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Dorongan hati yang tiba-tiba, ide yang tak kunjung pergi, atau bisikan kecil yang berkata, coba langkah ini. Dan disinilah kuncinya, keberanian untuk bertindak. Banyak orang percaya bahwa berbicara pada semesta berarti duduk diam, menunggu keajaiban turun dari langit. Tapi sesungguhnya, percakapan dengan semesta adalah dialog dua arah. Kamu mengirimkan niat, dan semesta mengirimkan peluang. Namun peluang itu tidak datang dalam bentuk jadi. Ia datang sebagai undangan, bukan jaminan. Dan hanya tindakan yang bisa menjadikannya kenyataan. Tindakan tidak harus besar. Seringkali teknik yang paling kuat adalah yang paling sederhana. Mengirim satu email, membuat satu panggilan, memulai satu percakapan. Semua itu bisa menjadi titik balik jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan keberanian. Yang terpenting adalah kamu bergerak, bukan karena terpaksa, tapi karena percaya. Percaya bahwa semesta sudah menyiapkan jalannya, dan kamu hanya perlu melangkah. Tentu, di antara inspirasi dan tindakan, akan selalu ada tembok, ketakutan, takut gagal, takut ditolak, takut salah langkah. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menjadi suara utama. Saat rasa takut muncul, cobalah bertanya, semesta, tunjukkan bagaimana aku bisa melepaskan rasa takut ini. Pertanyaan itu bukan sekadar pelarian. Itu adalah pintu untuk kembali pada pusat dirimu, tempat di mana keberanian dan kepercayaan tumbuh bersama. Dan yang menarik, saat kamu bertindak dari tempat keberanian, energi di sekitarmu mulai berubah. Tiba-tiba,
Hal-hal yang tadinya terasa buntu mulai terbuka. Orang-orang mulai merespons berbeda. Kesempatan muncul dari arah yang tak kamu duga. Bukan karena semestanya berubah, tapi karena kamu yang berubah. Tindakanmu adalah sinyal bagi semesta bahwa kamu siap. Bahwa kamu tidak hanya berbicara tentang keinginan, tapi juga bersedia berjalan bersamanya. Dan di setiap langkah, semesta akan mengirimkan peneguhan dalam bentuk keajaiban kecil, kebetulan yang selaras, dan perasaan damai yang mengalir tanpa alasan. Jadi jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu semua rasa takut hilang. Mulailah dari manapun kamu berada, dengan apapun yang kamu punya. Karena terkadang, satu langkah kecil dengan hati penuh keberanian bisa membuka pintu yang selama ini tampak tertutup rapat. Dan ketika kamu bertindak dengan selaras, semesta tidak hanya menyambutmu, ia menari bersamamu. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.